Dari mana? Dari rumah gua. Dulu. Iya. Gue lihat lu udah main, jarang keluar kos. Dia gua lagi berbanyak belajar bahasa sih bro. Bahasa apa tuh? Ambon sih. Ambon. Iya menurut gua. Karena gua takutin, karena gua yang gua takutin itu takutnya di dunia ini tiba-tiba bahasa Indonesia hilang gitu bro. Kayak misalkan lu cuma bisa ngomong pakai bahasa lu sendiri, gua cuma bisa ngomong pakai bahasa gua sendiri, kayak gitu. Ini kan kita lagi ngomong kayak bahasa Indonesia ya. Iya. Kayak bayangin aja kayak gini, kayak pucuk. Tiba-tiba tulisannya itu hilang gitu, nggak tahu. Kita kan nggak tahu bahasa Indonesia apa ya kan. Tiba-tiba tulisan bahasa Indonesia tapi kita nggak tahu ini apa ini, kayak gitu. Iya. Kayak misalkan nih, kita lagi tidur ya, tidur terus bangun pagi, tiba-tiba bahasa Indonesia hilang, kayak gitu. Lu bayangin, aneh sih. Biasa kan kita bangun pagi ya, nanya sarapan misalkan ya, Iya. ke orang tua, mak, sekarang nyarap apa? Ya kan? Nah kalau misalkan bahasa Indonesia itu hilang, lu cuma bisa pakai bahasa Jawa, kayak gitu. Gue cuma bisa pakai bahasa Ambon, gitu. Bro, coba bayangin kita tidur, terus bangun dalam keadaan bahasa Indonesia udah hilang. Kita ngobrol berdua. Coba bayangin bro, lagi tidur nih, bangun. Woi bro, Iya. masih dari mana? Wedoran oke. Oh, posisi udah makan? Oh guys. Jadi gini bro, beta tadi ditawarin makan tuh dari mama, dari papa beta makan Makan apa? makan ini tuh apa papeda. Oh iya. Cuma beta saya suka Sore. karena beta tahu papeda itu seret di tenggorokan bro, gitu. Jadi beta bilang ke mama kalau beta sih suka ini papeda ini gitu. Coba bro bayangin, gua nggak ngerti bahasa lu apa, lu nggak ngerti bahasa gua apa. Wah, itu kacau sih Indonesia kalau bahasa Indonesia tiba-tiba hilang. Kacau sih. Jadi kita harus bahasa dari sekampung doang sih. Iya kayak misalkan lu cuma bisa ngobrol sama temen yang Sekampung gitu. iya misalkan lu tadi bahasa apa? Jawa. Jawa cuma bisa ngobrol sama orang Jawa. Bro. Udah sih menurut gue ya Susah itu. susah sih. Tapi kalau kita mau ngobrol sama teman yang beda, misalnya beda negara lah, kita itu harus belajar dulu. Iya. Itu. Iya, gua kan jarang keluar rumah kan karena gua lagi belajar bahasa Ambon. Takutnya doang kan gua bahasa Indonesia hilang, wah bingung nih ngomong apa ya kayak gitu. Tapi kalau bahasa doang menurut gua masih make sense bro. Yang nggak make sense itu menurut gua ketika skill lu hilang bro, menurut gua. Maksudnya? Kayak misalkan nih, lu nyalain korek, kan itu butuh ya kan, butuh skill kan. Ya. Menurut gua kalau misalkan skill hilang, apakah kita bisa survive bro? Menurut gua pribadi ya, kayaknya nggak bisa sih. Kayak misal nih, lu megang botol kayak gini, mau minum, tapi nggak bisa cara membuka tutupnya. Coba gimana? Gimana nih? Kayak gitu. Susah bro. Banyak begini. Susah bro. Menurut gua itu sih paling susah tuh. Udah kayak anak bayi baru lahir ya. Iya. Bahkan orang di sekitar kita juga nggak bisa ngebantu gitu. Wah itu susah sih.
semua kayak misalkan apa namanya, kita bisa main bola awalnya, misal tuh tiba-tiba nggak bisa, ini gimana nih, gitu bawa bolanya nggak bisa kayak gitu, pakai sarung dah, pakai sarung yang tadinya lancar, tiba-tiba sarungnya dipakai di kepala. Kan nggak bisa bro, ya kan. Manusia kan manusia kreatif kan, ya kan. Cuma kalau emang skillnya dihilangin dari dirinya, wah hancur sih. Nggak ada skill apa-apa. Iya. Coba lu ada khayalan lagi nggak yang menurut lu, ini kalau misalkan kita begini nih, kayaknya hancur sih, kayak gitu. Ada nggak? Kalau otakku belum ke situ sih. Belum ya? Belum. Kalau lu ada? Ada lagi sih kayaknya. Ketika teknologi dicabut dari dunia ini gimana bro? Maksudnya? Ya contoh gini, kita ketemu kan cuma buat konten bro, ya kan. Nah kalau misalkan teknologi HP, ya kan, teknologi kan HP, Iya. nggak ada, ya kita nggak ketemu dong, ya kan. Iya sih. Iyalah. Tapi kayak misalkan HP, motor teknologi, mobil, terus korek kan teknologi pabrik, ya kan, rokok teknologi. Gimana kalau itu semua dicabut dari kita semua? Berat sih. Menurut lu berat, tapi menurut gua kita bisa survive bro. Kenapa itu? Kalau misalkan motor, ya kan, terus HP, rokok, korek, kita kan pernah melalui itu semua bro. Tanpa HP kita pernah. Oh, Ya kan, biasa gitu. iya, tanpa motor kita pernah. Sebelum kita ngerokok kan kita belum kenal rokok atau korek, ya kan. Menurut gua bisa sih. Tapi kalau misalkan teknologi dicabut dari kita, apa hal pertama kali yang lu lakuin? Lampu nggak ada, kayak gitu. Kayak misalkan mau masak beras, kompor kan teknologi, nggak ada. Gimana? Bisa nggak lu survive gitu? Hal pertama kali yang gue lakuin, Iya. gue bikin pengamanan buat diri gue sendiri. Contoh? Kayak semacam gue bikin tombak. Oh, dari batu-batu ya. Iya, gitu. Terus Tapi lu ada nggak skill untuk membuat tombak dari kayak batu kayak gitu, terus dari batang bambu atau kayu kayak gitu, ada nggak lu? ada. Ada ya? Ada. Kepake nih. Iya. Kalau gua kayaknya cenderung gua bisa ini sih kayaknya, membuat api ya masih make sense lah, gua masih bisa lah. Kayaknya enak tuh bro. Lu nombak Ya. ikan atau lu cari hewan Lu yang masak. Lu yang masak. Enggak, masih bisa sih kita. Tapi awal ketika kita teknologi dicabut dari di dunia ini, menurut gua awal pertamanya menurut gua kita nyari sungai dulu bro. Kehidupan kita akan dimulai itu ketika kita nyari sungai dulu. Nah setelah kita nyari sungai udah ketemu, ya kan, barulah kita mikir gimana caranya bikin apa namanya kampak dari batu pipi, ya kan, Iya. bikin tombak kayak gitu. Tapi seru kayaknya sih bro ya. Seru sih kayaknya ya. Udah kayak kembali zaman 2019 gitu. Teknologi belum ada. Tapi kayaknya itu lebih parah sih bro, kalau misalkan tiba-tiba teknologi dicabut. Sekarang kan kita ya ibaratnya kan manusia kan sekarang kan udah hampir 100% kan pakai teknologi semua kan bro. Iya. Dan gua kira ya ketika teknologi dicabut dari manusia, menurut gua lebih parah sih kayaknya. Menurut gua konteks lebih parah itu menurut gua dia lebih pinter sih, karena sebelumnya udah punya pemikiran bro. Gitu bro, menurut gua. Tapi di rumah lu, dekat rumah lu itu ada kayak pohon kelapa nggak, kayak pohon-pohon gitu? Ada ya? Nah itu enak bro, soalnya pohon kelapa itu menurut gua paling ampuh sih menurut gua, karena dia kan bisa bertahan lama kan.
Iya, Ada sepaket lah ya. iya, sepaket lah menurut gua. Tapi bisa lu manjat pohon kelapa bro? Bisa. Hah? Bisa. Gua nggak bisa bro. Naik bisa, turun nggak bisa gua. Naik bisa, turun nggak bisa gua. Ya kuncinya jangan dari bawah. Gua buat mangga juga gua awalnya kayak gitu. Iya ya. Awalnya kuncinya itu jangan di bawah aja. Panik duluan. Iya sih oke. Tapi kalau misalkan teknologi dicabut dari kita, ketika gue udah lapar nggak ketahan, terus nggak ada juga skill memburu hewan apa gitu. Terlanjur sih kita kanibal bro. Kan ada temennya lewat, ya kan? Serem juga. Udah makan aja udah bro. Iyalah. Apa lagi udah? Iya kan? Kriminal kan? Ya kan? Iya. Apa lagi deh? Kalau nggak tukar tambah. Oh iya. Bertambah ya. Misalkan dia punya apa nih makanan misalkan, ya kan buah-buahan. Terus kita punya air, kita butuh buah-buahan, dia butuh air kayak gitu ya. Iya itu lebih enak sih. Iya sih. Parah sih emang. Kanibal. Ya kan kita nggak punya, ya ibaratnya kan di zaman sekarang kan ya, yang kita hidup ini kan jangan kan kita kanibal orang bro. Iya. Ya kan kita membunuh ini apa namanya hewan aja ya kan, bisa kena hukuman bro. Iya sih. Zaman sekarang tuh. Iya, makanya kalau tiba-tiba teknologi dicabut, menurut gua segala sesuatu di dunia ini yang termasuk kayak contoh ada polisi, tentara, menurut gua dia udah nggak kepake sih menurut gua, karena dia kan pistol nggak ada teknologi, ya kan? Iya sih. Terus dia mau ngapain lagi? Mobil nggak ada. Penjara Iya juga dia apa ya? mau nangkep pelaku pakai ini, lari pakai sendal, kan nggak mungkin bro, ya kan? Sinyal. Tapi hancur nggak menurut lu dunia? Kalau teknologi dicabut semuanya, chaos nggak dunia? Menurut lu? Iya sih. Chaos sih menurut gue sih bro, chaos. Karena kan ketika kita berbicara teknologi dicabut dari kita kan, segala uang kan udah nggak ada artinya bro uang. Yang kita pikirkan cuma makan, hidup, minum. Iya. Begitu doang sih udah. Kayaknya dunia ini udah dipegang sama kendali yang dulu lagi ya. Iya. Ya bisa dibilang kendali bumi itu kalau teknologi nggak ada ya hewan yang megang bumi ini. Tuh. Ya orang aja dulu aja pas zaman purba aja dari seekor kera. Iya. Transformasi. Kayak zaman sekarang kan kayak warung, Alfa, terus Indomaret kan di mana-mana kan. Iya. Ya kan. Menurut gua ketika teknologi nggak ada, chaos sih kayaknya. Chaos sih menurut gua. Kejahatan di mana-mana. Iya. Chaos sih menurut gua. Apalagi istilah juga lampu juga nggak ada buat penerangan kalau bukan dari umur. Iya, kan ketika lampu nggak ada kan dalam tanda kutip kita kan harus bisa menyalakan api. Iya. Ya kan, korek kan teknologi nggak ada, ya kan, korek kayu udah nggak ada, belerang, pabrik nggak ada, hancur sih chaos. Tapi kalau kita menghayal bodoh ini seru juga ya. Nah, kita berbicara menghayal, ada nggak hewan kalau punya akal pikiran dan bisa berbicara? Hewan apa yang akan belajar bicara?
Hewan apa ya? Hewan apa? Cicak sih. Kenapa tuh? Karena gue pengen tahu Hmm. kenapa dia dibenci sama umat Islam. Gitu. Karena kan udah ada sejarahnya kan bro. Iya. Itu mah ya kan. Iya. Menurut gua udah itu doang sih. Iya. Itu doang. Ada lagi nggak Ya, yang akan hewan yang punya akal pikiran dan bisa bicara? Gua mau ngajak ngobrol dia lah. Apa yang mau ngajak gua ngobrol gitu? apa ya? Gue sih ganti boleh nih ganti. Boleh. Semut. Kenapa tuh semut? Karena gue kepo aja sama dia bisa bikin rumah di bawah tanah. Bukan dia sendiri, sama segerombolannya. Gue mau dia jelasin gimana dia buatnya dan gimana juga dia Nah, buat. dan gue juga Bermobil. kalau misalkan lu kontaknya semut ya, kayaknya gue juga mau tanya semut lah kalau dia punya akal pikiran dan bisa bicara. Nanya apa tuh? Karena gini loh bro, ketika kita naruh susu putih, itu pasti semut berbondong-bondong pada ngampiri susu putih itu. Tapi ketika kita naruh kopi hitam, kenapa dia gak akan nyamperin bodoh? Nyesel juga ya? Oh mungkin gue tahu, ketika dia ngejilat apa namanya susu putih, Manis. bro sini dah bro, ini manis nih bro, begitu. Tapi ketika dia ngejilat kopi hitam ya, Jangan berjalan itu pahit rasa gitu. Terus dia ngontek teman-temannya, yang teman-temannya masih ngejilatin kopi hitam, dia sendiri ngejilatin susu putih gitu. Bro, lu nggak kepake lu bro, lu masih ngejilatin kopi hitam nih gua nih. Mati. Bro, ini surga dunia nih bro. Gitu. Tapi kalau gua ada dua sih menurut gua. Kalau gua tanya, ketika hewan punya akal pikiran dan bisa bicara, kalau gua ya, menurut gua cumi sih. Cumi. Iya cumi sih menurut gua. Nama tuh cumi. Soalnya gua punya teman bro. Teman. Iya. Dia itu nggak punya masalah sama cumi, tapi si cumi itu tiba-tiba nyemprotin tinta bro ke dirinya. Tinta ke diri siapa? Ke temen gua. Dan itu permanen tintanya bro. Mungkin ada permasalahannya atau apa gitu. Kagak bro. Teknologinya dari mana tuh? Awalnya kan dia ke laut ya. Nah terus ketika dia ngeliat cumi ditangkap sama dia bro. Terus kata dia, goreng lah ke rumah. Iya. Dibawa lah ke rumah, ya kan? Pas digoreng kan panas ya kan? Iya. Cuminya loncat-loncatan lah, ya kan? Di apa namanya? Kayak di tempat penggorengannya tuh ya kan? Kenceng. Ya. Terus pas dia lagi bikin bumbu bro, ya kan? Tiba-tiba pas dia nengok lagi, cuminya itu nyemprotin tinta ke mukanya. Hitam bro. Itu muka doang. Muka doang. Awalnya enggak, tapi dapat 2 hari nyebar ke seluruh badan. Kok bisa? Cuma batang doang yang enggak. Iya batang misalnya kayu. Makanya kan gue pernah main sama dia ya, terus ada yang nanya, woi itu dia badannya begitu, batangnya aman gak? Aman batangnya mah, dipernis. Itu bro, itu sih yang mau gue tanya cumi, kenapa dia tega nyemprot manusia? Kenapa dia tega nyemprot teman gue gitu bro? Teman gue nggak salah apa-apa tiba-tiba disemprot. Gue pengen tanya aja, apa lu nggak suka gitu sama teman gue? Yeah. Kalau nggak suka kan ngomong, ya gitu. Itu sih menurut gue. Dan ada satu lagi binatang yang mau gue ajak bicara. Apa tuh?
tikus? Nah, Lu tikus itu menurut gua hewan yang paling pintar sih bro. pinternya kan? Lu pernah nggak ngalamin ketika lu di rumah lagi main game atau apa malam gitu, dia kan di jam 11, di jam 1 orang-orang udah pada tidur gitu ya kan, tiba-tiba di atas plafon ada seret gitu tikus, dan itu dia nggak meninggalkan jejak bro. Tikus yang ada suaranya ada. Menurut gua apa sih yang mau lu cari itu? Dan lu pernah nggak ngeliat tikus yang nongol kepalanya doang? Gitu tuh bro, gini bro. Ketika kita lihat gitu, ntar kita mulai masuk lagi deh. Kita ngeliat, menurut gua apa sih? Lu mau ngintipin apa gitu? Jadi ketika gua lagi main game atau apa, keganggu sih bro menurut gua. Menurut gua keganggu sih bro. Menurut gua parah sih. Dan hewan yang menurut gua ketika hewan yang lain bisa bicara, punya pikiran, menurut gua nyamuk jangan sampai punya akal pikiran dan bisa bicara. Kenapa? Terlalu bro, dia nggak bisa bicara ya, berisik bro. Gitu, lagi dia bisa bicara bro. Ada yang lewat di nyamuk sana. Anjing, manis biasa. Ada yang lewat. Bangsat manis biasa darahnya. Kita lagi tidur. Siapa yang manis? Ada yang lewat lagi ya kan? Lu si anu manis banget bangsat darahnya. Gitu. Menurut gua Bang Satria. Iya. Oh, Bang Satria. Dia nyamuknya gitu Bang Satria. Nah, menurut gue itu sih hewan yang ketika yang lain bisa bicara dan punya akal pikiran, menurut gue nyamuk itu jangan sampai sih menurut gue. Berarti orang punya dada O itu orang paling ini sih Apa? nggak beruntung dalam hidup dia. Kalau nyamuk bisa ngomong. Iya ya. Oh kan ada manis. Iya. Ketika digigit, manis banget darahnya. Rasa gula merah. Oh gemuk badan. Oh iya. Bangun-bangun. Ini gua ada di tumbuh siapa? Nyamuk itu menurut gua jangan sih dikasih akal pikiran dan bisa bicara. Maksud gua ketika dia nggak gigit kita, ya nggak apa-apa lah. Lu mau nyedot darah gua, ya paling kan berapa mili ya kan, 1 sampai 2 mili ya kan dia nyedotnya kan. Maksud gua nggak perlu lah di gatal. Gigit aja maksud gua, sedot darah gua nggak apa-apa dah. Gitu. Yang penting jangan semuanya gitu. Dan tiba-tiba lu punya keluarga seperti ya kan. Bisa. Kalau mau gigit, kalau mau isep darah gua isep aja, nggak apa-apa. Ya kan ikhlas gua. Yang penting jangan dikasih gatal gitu bro. Serius bro, wah parah sih itu. Menurut gua sih. Ada lagi nggak hewan yang punya akal pikiran dan dia bisa bicara yang akan belajar ini? Kayaknya iya dong sih. Nyamuk. Semua sama sih. Kalau gua banyak banget sih. Gua mau nanya, kalau hewan punya akal pikiran dan bisa bicara, gua mau nanya ke kecoa bro. Nanya apa? Maksudnya ketika dia jatuh, ketika dia berbalik, dia nggak bisa balik lagi bro. Ketika dia terguling, dia nggak bisa balik lagi. Maksud gua, lu punya kaki banyak, ya kan? Terus lu punya sayap 2. Maksud gua, kenapa lu nggak gunain sayap itu dan kaki lu itu yang banyak itu? Gua iri loh. Gua punya 2 dong, dia punya banyak bro. Dan dia itu, maksudnya kan dia udah tahu ketika dia terguling dia nggak bisa bangun lagi kan? Iya. Tapi dia masih main di kemiringan bro. Maksud gua, ya nggak usah lah gitu. Kalau dia punya pikiran dan bisa bicara, gua mau ajak dia ngobrol sih. Udah lah lu nggak usah begitu, nggak usah main racing-racingan. Iya lah bro. Dia kalau jatuh itu lu nggak bisa balik lagi. Parah sih itu. Parah sih menurut gue itu.
Dan menurut gue hewan yang paling apes kalau dia punya akal pikiran dan bisa bicara, kutu sih itu. Kutu. Apes itu ya. Apa sih? Semut bersarang di ini ya kan, tanah. Belalang bersarang di daun-daun ya kan. Terus juga ya banyak lah kayak gitu ya kan. Kutu menurut gua dia hewan yang menurut gua kalau misalkan punya akal pikiran dan bisa bicara, dia pasti bakalan benci bro sama manusia. Benci kenapa? Karena dia nggak bisa bersarang dia di kepala orang yang botak bro. Menurut gua nggak bisa sih bro. Dia melewati serot anjir kepleset. Anjir dingin banget. Kayak gitu bro, nggak bisa sih. Iya bro. Kalau gua kan botak masih ada rambutnya, masih make sense, dia masih bisa main ini apa namanya, main petak umpet di sini bisa ya kan. Bisa. Tapi kalau yang botak menurut gua nggak bisa sih. Dan itu dia pasti ketika kepalanya botak, gue yakin itu pasti digitokin mulu itu. Sama kutu lah, kalau misalkan kutu punya akal pikiran dan bisa bicara. Gue sarang di mana aja. Kalau lu botak gue sarang di mana? Parah sih itu. Ya dan mudah-mudahan kita nggak bisa jadi hewan sih. Mudah-mudahan kita nggak jadi hewan, tetap jadi manusia. Soalnya ketika kita udah bisa bicara begini ya, terus jadi hewan yang bisa bicara, saling pukul sih menurut gue. Iri sih kita. Beda sendiri lu bisa ngomong lu. Iya, Gue bisa. jangan sih menurut kita. Tetap jadi manusia sih. Gitu sih. Derajat manusia kan paling tinggi kan dibanding hewan-hewan tumbuhan kan. Bro, nah, udah malam juga nih bro ya. Iya. Jadi sekian dari kami, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga tonton terus di channel kami OTW obrolan Tiap waktu. Oke ya bro. Yuk, thank you. Ya.